Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir kali. Yang jauh salam saya doain banyak rezeki. Amin. Daun salam di pinggir pontas. Yang jauh salam mudah-mudahan doanya senantiasa dibalas. Amin ya rabbal. Alhamdulillah rabbil alamin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala syahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatul iman sa'iman sa'imat jamaah salat isya salat tarawih masjid As-Sakin yang dirahmati Allah. Bersyukur Pak Bu, hari ini di malam yang ke-15 Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah tuntun kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Sehat yang kita hari ini menikmati nikmat dari Allah. Kita hanya berharap agar sehat kita sehat yang mendatangkan keberkahan hidup kita, yang Allah jadikan kaki kita kuat, yang menjadikan jiwa kita, hati kita merasakan nikmat beribadah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal. Allah ingatkan kita, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Yang kedua, salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada teladan kita, junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan kekasih Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzmahnya kita tunggu, dan mudah-mudahan kita berdoa Allah jadikan kita, keluarga kita berkumpul bersama dengan kasih Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Masjid As-Sakin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim." Allah itu enggak akan merubah kita. Allah ini enggak akan merubah bangsa kita. Allah enggak akan merubah umat Islam. Kalau bangsa ini, kalau umat Islam ini, kalau keluarga ini, kalau kita enggak mau merubah apa yang kita ingin rubah, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Qur'an. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Kita ini pilihan Allah. Yang kita inginkan jiwa kita, hati kita. Yang kita beribadah di depan Allah, kita bisa merasakan nikmatnya ibadah di hadapan Allah. Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita, Allah tinggikan maqam kita, Allah jadikan hati kita hati yang kemudian jadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi. Hakikat yang diinginkan Allah kepada kita salah satu di antaranya itu 12 bulan Bu lamanya, dari awal bulan Muharram sampai kemudian bulan Zulhijjah, sampai ketemu di kita bulan yang namanya bulan Ramadan. Allah siapkan kita khusus bulan Ramadan. 1 bulan Allah persiapkan hati kita. Allah jadikan hati kita hati harus dipelihara. Kalau 11 bulan namanya boleh
kita sibuk dengan urusan dunia, boleh silakan. Tapi ini khusus bulan Ramadan, Allah siapkan kita menjadi orang yang dimuliakan. Maka para sahabat Nabi berusaha di bulan Ramadan itu tanafusikum fih, bersungguh-sungguh wa ahya'ul lail, menghidupkan malamnya, wa nahar taqra'ul Qur'an, iqra'ul Qur'an. Mereka di siang hari membaguskan amal mereka, akhlak mereka, mereka berinteraksi dengan Quran. Aktivitas mereka tidak pernah lepas daripada ma'iyatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersiapkan betul satu bulan Ramadan sebaik mungkin. Ya Pak, Pak, ini bulan Ramadan. Bu, ini bulan Ramadan. Allah kasih kita hidangan. Para ulama menjelaskan kalau jasad wa gizaul jasad wa riyadhah wa ta'am. Kalau gizi yang kita berikan buat badan kita, boleh bu makan dengan riyadhah, boleh. Wal aql talabul ilmi, kalau akal kita Allah kasih, boleh kita untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Wahiyal qalb, tetapi hati kita Pak, Bu, jangan digempur pikiran kita, hati kita yang menjadi otak, yang menjadi dirajak badan kita yang namanya hati. Wahwal qalb, jangan disibukkan dengan pikiran pekerjaan, jangan disibukkan dengan makan di bulan puasa, jangan disibukkan dengan urusan-urusan yang sifatnya dunia. Dunia boleh kita lakukan, tetapi jangan lupa ini bulan Ramadan coy. Bulan Ramadan yang Allah persiapkan buat kita, Allah persiapkan khusus buat kita. Agar apa? Allah jadikan kita orang-orang dimuliakan di bulan Ramadan dengan membaguskan hati kita. 11 bulan sombong banget itu orang. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannah fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Enggak masuk surga tuh orang yang dalam hatinya seberat biji sawi sombong. Sombong enggak masuk surga Pak. Sombong hanya milik ilmu kecil kita. Ilmu kita enggak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Harta kita Pak enggak ada apa-apanya. Pangkat kita, jabatan kita, dunia kita enggak ada apa-apanya. 11 bulan kita kejar dunia enggak ada habisnya. Betul Pak. Umur pasti akan bertambah berkurang. Bertambah, tapi waktu hidup kita di dunia semakin berkurang. Sifat tomah kita, hurufnya to, mim, qaf. To, perutnya bulat. Oh, to. Makanya kalau orang hurufnya pakai tomah, rakus, nggak cukup. Yang di depan, yang dicari di belakang, di samping, di kanan. Mim, perutnya bulat. Qaf, bulat Pak. Sama tabiat manusia itu selama 11 bulan disibukkan dengan urusan dunia. Ini bulan-bulan Ramadan Allah siapkan kita dengan kesibukan-kesibukan yang sifatnya adalah akhir. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah siapkan hidangan. Bagaimana kita mensiasati dengan hati kita, qalbun kita, yang bisa mendatangkan kenikmatan dalam ibadah. Apa dia? Para ulama mengisyaratkan kepada kita, salah satu jalan yang bisa kita lakukan adalah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati ila akhir. Orang-orang yang mengingat Allah dan berdiri, duduk, berbaring. Ini isyarat bahwa sesungguhnya sudah saatnya kita banyak mengingat Allah Pak Bu. Kita ini ada batas waktunya, ada jangka waktunya, ada masanya sehat, kita ada batas waktunya, betul Pak?
kecuali hati yang kita terbiak, yang kita didik, yang kita persiapkan dengan hati yang lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengingat Allah Subhanahu, zikir, bertasbih, beristighfar. Maka sahabat Nabi ketika ditanya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang aku baca, apa yang aku lisanku sampaikan, apa yang lisanku baca, ucapkan ketika aku menemui malam-malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah yang Maha Pengampun, yang suka dengan ampunan, ampuni dosaku ya Allah. Minta Pak, minta, mohon kepada Allah agar hati kita ingat kita ini adalah orang makhluk manusia yang gak sempurna, betul? Bukannya orang yang hebat, gagahnya kita pasti akan kemudian layu, hebatnya kita akan habis. Yang tidak bisa layu di hadapan Allah adalah menjaga kualitas kedekatan hati kita kepada Allah Subhanahu dengan berzikir, istighfar, wa nafsu. Astaghfirullahaladzim. Itu Pak, istighfar kita akan menundukkan keangkuhan, kesombongan kita di hadapan Allah Subhanahu. Mintakan buat orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullahaladzim. Kalau ini dawamkan ba'da salat fardu dalam lisan kita, yang teringat kita yang bisa mendengar istighfar kita untuk meredam keangkuhan, kesombongan kita. Mudah-mudahan ba'da Ramadan, selesai Ramadan, hati kita hati yang kemudian bersih, hati yang sehat. Wa idza saluhat yasadul qulub. Jadi ketika hati itu sehat, mulutnya yang dibicarakan adalah bicara yang baik. Enggak ngomongin tuh orang lain, enggak ngomongin tuh aib tetangga kita, enggak ngomongin tuh kejelekan orang lain, enggak ngomongin tuh. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannah, enggak masuk surga tuh. Fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Orang yang dalam diri hatinya itu ada sombong. Orang kalau sombong Pak, ngelihat orang lain selalu salah, ngelihat orang lain enggak pernah betul, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling kuat. Padahal suatu saat nanti akan ditanya coba yang dibanggakan di hadapan dia, di hadapan manusia Allah akan tanya. Yang kedua, salah satu yang bisa kita lakukan di antaranya adalah yaitu Iqra'ul Qur'an. Selain istighfar, di antaranya adalah Yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kalau lisan kita berat membaca Quran Pak, kalau kita nggak bisa berlama-lama membaca Al-Quran, kalau hati kita sibuk dunia, baca Quran rasanya berat, mata baca dengan Al-Quran rasanya nggak kuat, sebentar dulu, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, doa, ya Allah, beri kami kenikmatan bisa membaca Al-Quran sebagaimana Nabi dan para sahabat. Kenapa? Karena para ulama dahulu mereka di bulan Ramadan bersibuk dirinya dengan membaca Al-Quran. Saya kebetulan rumahnya dekat dengan Manpat. Itu ada sebuah keluarga yang biasa menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Dia hatamkan terus. Mereka memang nggak kerja. Mereka anak-anaknya nggak sekolah. Tapi mereka dibiasakan tarbiyatul Quran di keluarga mereka. Mereka sibukkan, tinggalkan handphone mereka, tinggalkan media mereka, berusaha sebaik mungkin untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau hari ini adalah paling 15,
Tadi sudah hampir 5 kali mengatakan Al-Quran. Orang boleh kemudian iri dengan kebaikan orang, tetapi yang boleh diantaranya adalah orang yang disibukkan dengan membaca Al-Quran. Apa nikmatnya orang yang membaca Al-Quran? Orang yang membaca Al-Quran pada hakikatnya yang dibaca adalah kalam Allah, yaitu yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sangat ingat dengan Allah, membaca Allah di mana dia tempat dia bisa, maka hatinya akan lunak, hatinya akan teduh, hatinya akan luas. Menghadapi persoalan tidak pernah kemudian merasa kecil. Ujian hidup di dunia banyak, tetapi Allah lebih besar. Ujian hidup luas, banyak, terus bertubi. Ujian anak, ujian tetangga, ujian pekerjaan, ujian kesehatan, dan seterusnya tidak pernah ada habisnya. Tetapi mereka yang disibukkan dengan Quran akan menjadi hatinya menjadi hati yang luas. Karena hakikatnya mereka meyakini bahwa sesungguhnya salah satu cara menjaga agar hati mereka menjadi qalbun salim dengan membaca Al-Quran. Kalau hari ini kita sudah mengatakan, maka kita mengatakan Alhamdulillah. Kalau kita belum, tidak apa. Yang penting niat dalam hati kita agar Allah memberikan kemudahan kepada kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan singkat ini 2 hal yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah jaga hati kita semua, Allah muliakan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah beri nikmat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah, kehilafan dan kekurangan tolong maafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.